Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Redempus Guaguh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan di bab 11 pelajaran fisika. A. Sumber energi dan penggunaannya. Berdasarkan definisi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007, Bab 1 Pasal 1. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Adapun sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. 1. Jenis sumber energi berdasarkan kelestariannya, yaitu ada dua jenis. Yang pertama, sumber energi terbarukan, dan yang kedua yaitu energi tak terbarukan. Sumber energi terbarukan merupakan suatu sumber energi yang bisa diperbarui sehingga dalam penggunaannya dapat dengan cepat dan mudah didapatkan. Sumber energi ini memiliki kelebihan tidak mencemari lingkungan. Contohnya seperti energi surya, energi panas bumi, dan energi air, energi angin. Yang kedua yaitu energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan adalah sumber energi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya, ketersediaan di alam ini terbatas karena proses pembentukannya yang memerlukan waktu yang sangat lama. Contohnya pada minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Yang kedua yaitu pemanfaatan sumber energi. Ada 4 pemanfaatan sumber energi, yaitu yang pertama pemanfaatan energi untuk keperluan industri. Yang kedua pemanfaatan energi untuk keperluan rumah tangga. Yang ketiga pemanfaatan energi untuk keperluan transportasi. Yang keempat, pemanfaatan energi untuk keperluan komersial. Penjelasan pemanfaatan energi untuk keperluan industri yaitu berbagai industri baik industri kecil maupun besar memerlukan sumber energi dalam proses produksinya. Sumber industri yang biasanya digunakan dalam minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Untuk industri kecil tak jarang juga memanfaatkan sumber energi dari kayu untuk bahan bakar. Yang kedua yaitu pemanfaatan energi untuk keperluan rumah tangga. Skala rumah tangga juga memerlukan bahan bakar dalam kegiatan sehari-hari. Untuk sekarang ini pemanfaatan energi dalam rumah tangga diantaranya energi listrik dan gas untuk memasak. Yang ketiga yaitu pemanfaatan energi untuk keperluan transportasi. Sektor transportasi juga salah satu sektor yang memanfaatkan banyak energi tak terbarukan. Hal ini dikarenakan bahan bakar untuk kendaraan di Indonesia saat ini masih didominasi oleh bahan bakar minyak atau BBM. Penggunaan BBM untuk sektor transportasi juga menimbulkan beberapa masalah, yaitu menimbulkan pencemaran udara. Yang keempat yaitu pemanfaatan energi untuk keperluan komersial. Pemanfaatan energi untuk komersial seperti sektor perhotelan, rumah sakit, ataupun rumah makan. Di antaranya listrik, LPG, BBM, dan gas bumi. Yang ketiga yaitu energi fosil. Bahan bakar fosil berbentuk jutaan tahun yang lalu ketika tanaman, hewan, dan makhluk lainnya mati dan terkubur di bawah bumi. Saat jasadnya secara bertahap berubah selama bertahun-tahun karena panas dan tekanan dalam kerak bumi dan terbentuknya batu bara, minyak, dan gas. Selama ini sebagian besar sumber energi utama manusia di bumi lebih berfokus pada penggunaan bahan bakar fosil yang telah banyak menghasilkan gas-gas rumah kaca seperti CO2 dan telah memberikan kontribusi besar bagi pemanasan global.
Saat ini hampir semua kebutuhan energi yang manusia gunakan diperoleh dari konversi sumber energi fosil, misalnya energi untuk pembangkit listrik, industri, dan berbagai macam alat-alat transportasi. 3 jenis energi fosil yang banyak dimanfaatkan di Indonesia di antara lain yaitu yang pertama minyak bumi, yang kedua batu bara, yang ketiga gas alam. Di mana minyak bumi merupakan cairan kental berwarna coklat gelap dan kehijauan yang mudah terbakar. Cairan ini juga sering disebut sebagai emas hitam yang berada di lapisan atas dari sebagian area yang ada di kerak bumi. Bahan kimia yang terkandung di dalam minyak bumi adalah berbagai hidrokarbon, sebagian besar dari seri alkana dengan berbagai varian penampilan. Komposisi dan kemurnian minyak bumi diambil dari sumber minyak yang terdapat di lokasi sumber minyak melalui berbagai macam proses, yakni proses studi geologi, analisis, sedimen karakter, serta struktur sumber. Lalu minyak bumi tersebut akan diproses di penghilangan minyak yang dipisah-pisahkan berdasarkan titik didihnya, sehingga menghasilkan beraneka ragam jenis minyak bumi. Bahan bakar tersebut dipergunakan untuk memproduksi berbagai material yang dibutuhkan oleh manusia. Beberapa jenis bahan bakar minyak yang terdapat di Indonesia adalah minyak tanah rumah tangga, minyak tanah industri, Pertamax, Pertamax Racing, Pertamax Plus, Premium, Biopremium, Biosolar, Solar Transportasi, Solar Industri, minyak diesel, minyak bakar, dan Pertamina Dex. Yang kedua yaitu batu bara. Batu bara adalah batuan yang dapat dibakar karena terbentuk dari endapan organik sisa tumbuhan yang kemudian dibentuk dengan proses pembatubaraan. Unsur-unsur kimia yang terdapat dalam batu bara ini adalah hidrogen, oksigen, dan karbon. Pembentukan energi fosil ini mengalami proses yang sangat lama dengan mendapatkan pengaruh dari gesekan panas bumi dan tekanan udara lainnya. Jenis batu bara pun ada 2 macam, yaitu batu bara dengan pertambangan darat dan pertambangan terbuka. Batu bara merupakan bahan bakar yang bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik, tenaga uap, yang juga bisa digunakan dalam teknik peleburan logam dan industri. Yang ketiga yaitu gas alam. Bahan bakar fosil penting dan banyak digunakan lainnya adalah gas alam. Gas alam merupakan metana, kadang-kadang dikenal sebagai gas rawa. Gas alam biasanya ditemukan di bawah tanah bersama dengan minyak bumi dan batu bara. Tetapi kadang-kadang terjadi dengan itu ada dipompa melalui pipa. Setelah dipompa keluar, kemudian diangkut ke tempat penyimpanan atau untuk keperluan rumah tangga. Gas alam telah menjadi sumber gas domestik selama bertahun-tahun. Banyak orang menggunakan gas alam untuk memanaskan rumah mereka. Gas alam mempunyai bau yang sedikit polusi terhadap sumber bahan bakar lain, karena berada dalam keadaan cair. Mudah untuk transportasinya melalui jaringan pipa. Kelemahan utama dari bahan bakar ini adalah sangat mudah terbakar. Produsen terbesar gas alam ada di Amerika Serikat dan Rusia. Yang keempat yaitu ketersediaan sumber energi. Pemanfaatan energi tak terbarukan yang hingga saat ini masih mendominasi penggunaan energi di Indonesia membuat masalah yang sangat serius dalam hal ketersediaan cadangan sumber energi tak terbarukan itu sendiri. Cadangan minyak bumi, batu bara, atau gas alam suatu saat akan habis di alam ini jika dari sekarang kita tidak memperhatikan pemanfaatan secara optimal. Beberapa tahun mendatang, penggunaan energi yang berlebihan akan menyebabkan terjadinya masalah kekurangan sumber energi atau krisis energi. Populasi manusia yang terus bertambah mengakibatkan permintaan terhadap energi semakin meningkat. Manusia akan dihadapkan pada situasi semakin menipisnya cadangan sumber energi fosil dan meningkatnya kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penggunaan energi fosil.
Akhir-akhir ini juga terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia yang signifikan, merupakan gejala-gejala yang muncul menuju krisis energi dan bahan bakar. Untuk mengatasi krisis energi ini, maka dibutuhkan solusi, yaitu dengan meningkatkan pemanfaatan sumber energi terbarukan di Indonesia. Sumber energi terbarukan di Indonesia saat ini sangat melimpah. Ketersediaan sumber energi terbarukan sangat besar di alam ini. Selain itu, pemanfaatan sumber energi terbarukan juga mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Bagian B, solusi terhadap keterbatasan energi. Krisis energi dan berbagai pencemaran yang berdampak sangat negatif bagi lingkungan dan kehidupan manusia mengharuskan kita mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Secara umum, solusi untuk mengatasi permasalahan akibat keterbatasan energi diantara sebagai berikut, yaitu pertama, penghemat energi. Salah satu solusi untuk mengatasi krisis energi saat ini adalah dengan cara melakukan penghematan energi. Pemanfaatan energi fosil untuk berbagai keperluan hidup manusia sehari-hari seperti sudah menjadi ketergantungan, sehingga agar menghindari permasalahan yang ditimbulkan akibat krisis energi, kita harus melakukan penghematan energi. Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Penghematan energi dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien, di mana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi lebih sedikit ataupun dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi. Penghematan energi dapat menyebabkan berkurangnya biaya serta meningkatkan nilai lingkungan, keamanan negara, keamanan pribadi, dan kenyamanan. Dengan mengurangi emisi, penghematan energi merupakan bagian penting dari mencegah atau mengurangi perubahan iklim. Penghematan energi juga memudahkan digantinya sumber-sumber tak dapat diperbarui dengan sumber-sumber yang dapat diperbarui. Penghematan energi merupakan cara paling ekonomis dalam menghadapi kekurangan energi dan cara yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan meningkatkan produksi energi. Pemanfaatan sumber energi terbarukan sebagai sumber energi alternatif, yaitu bagian 2. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi energi terbarukan yang sangat melimpah. Namun pada kenyataannya potensi sumber energi terbarukan masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini disebabkan karena saat ini Indonesia bergantung pada energi fosil yang sudah jelas menyajikan masalah besar. Sumber energi fosil yang tersedia di alam sangat berbatas, juga dapat menyebabkan polusi udara, air, tanah, serta menghasilkan gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Menurut Greenpeace, Indonesia baru memanfaatkan energi terbarukan hanya sekitar 5% dari total listrik yang digunakan di Indonesia. Padahal energi terbarukan di Indonesia layak untuk dikembangkan guna memenuhi kebutuhan energi dan mengatasi masalah krisis energi serta mengurangi masalah pencemaran lingkungan. Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah juga masih kurang mendukung terhadap pemanfaatan energi alternatif atau terbarukan untuk tahun 2025, yang hanya sekitar 15%. Hal ini dapat dilihat dalam bab 2 pasal 2 Peraturan Pemerintah bahwa target konsumsi energi yang digunakan di Indonesia pada tahun 2025 diantara sebagai berikut, yaitu minyak bumi kurang dari 20%, gas bumi lebih dari 30%, batu bara lebih dari 33%, biofuel lebih dari 5%, panas bumi lebih dari 5%. Energi baru dan terbarukan lainnya khususnya biomasa, nuklir, tenaga air skala kecil, tenaga surya, dan tenaga angin lebih dari 5%. Bahan bakar lain yang berasal dari pencairan batu bara lebih dari 2%. Hanya ini saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.